Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Muhammad Farisal Harobi. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Muhammad Farisal Harobi. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini adalah dosen pembimbing pertama Bapak Insinyur Yadara Buloh MKom IPM, saya dosen pembimbing kedua, lalu Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Budi Arifitama dan Dewan Penguji kedua Bapak Adi Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam invitation email yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudara Muhammad Farisal Harobi berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Muhammad Farisal Harobi, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji pada invitation email. Saya persilahkan Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dewan Penguji pertama, yaitu Bapak Budi Arifitama untuk bertanya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Handi. Baik, selamat pagi Robi, apa kabar? Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik. Baik, selamat kepada kamu. Saya ucapkan terlebih dahulu bahwa kamu sudah pada tahapan yang kedua ini, yaitu pada tahapan sidang akhir ya, jatuhnya seperti itu. Makasih, Pak. Artinya kamu telah melewati sidang proposal. Namun untuk menuju ke tahap kelulusan, kamu harus melewati tahapan sidang pada hari ini, ya. Nah, kebetulan memang saya di sini diminta diplot ya jatuhnya menjadi dosen pembimbing penguji 1. Jadinya artinya saya akan lebih banyak bertanya tentang konten dari skripsi kamu, tentang penelitian kamu, dan ibaratnya lebih tepatnya memvalidasi apa yang telah kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita minta waktu sidang proposal, gitu ya. Oke, Robi, mohon kamu share screen skripsi kamu agar kita bisa sama-sama. Ini belum bisa share screen, Pak. Mungkin belum dikasih ininya kamu ya. Yep. Oh ya, udah silakan ya. Ya, Pak. Bisa nggak? Harusnya udah bisa sih. Udah, Pak. Oke, judul kamu adalah simulasi deteksi lokasi potensi banjir dengan multi-agent menggunakan metode particle swarm SMO lah ya, di Bojonggede. Betul itu ya judul kamu ya? Oke, Robi, saya ingin tanya sama kamu ya. Ini kan yang menjadi pikiran saya ketika membaca skripsi kamu adalah otomatis di sini kamu ada satu wilayah di Bojonggede gitu ya. Iya, Pak. Saya ingin tanyakan ke kamu bagaimana kamu mengambil data di Bojonggede. Otomatis kan untuk potensi banjir kan artinya ada titik-titik tertentu yang harus diambil kan datanya. Bagaimana kamu mengambil data tersebut gitu? Maksudnya apakah berdasarkan ada sebuah repositori umum yang bisa diakses, kayak misalnya gini, Jakarta kan punya yang namanya Open Data Jakarta ya, di mana segala permasalahan yang ada di Jakarta
Segala data-data yang ada di Jakarta itu ada di situ semua, sehingga yang peneliti-peneliti itu bisa ngambil lalu ngolah datanya. Nah, yang di kamu nih kayak gimana? Apakah kamu terjun langsung untuk ngambil datanya atau sifatnya sama juga seperti yang open datanya yang di Jakarta itu? Untuk pengambilan datanya Pak, kebetulan saya itu sebelum Senpro ini saya sudah minta data itu ke Desa Bojonggede Pak, karena di Desa Bojonggede itu berikut data-data banjir itu sudah ada di sana. Nah, terus kemarin saya sudah minta ke sana dan ada beberapa titik itu yang kalau di musim hujan itu dia selalu banjir. Seperti di wilayah Kampung Pulo, Kampung Masjid, di Desa Bojonggede itu ketika hujan deras itu dia selalu banjir sih Pak. Terus kebetulan saya itu kan pernah nih Pak beberapa kali itu setelah hujan besar ini saya mencoba mengkonfirmasi nih Pak, apakah benar di sana tuh sering terjadi banjir ketika hujan deras. Nah, kebetulan pas saya ke sana itu pas setelah hujan deras itu berpotensi hujan deras itu kebetulan di sana memang terjadi banjir sih Pak. Cuman tidak begitu tinggi sih Pak banjirnya. Oke, gini, saya mau nanya lagi ya, Robi, berdasarkan dari keterangan kamu ya tadi. Oke, artinya sebenarnya dari pemerintahannya dari, saya nggak tahu nih tingkatannya apa ya, dari Bojonggede ini sudah punya data bahwa daerah-daerah tertentu itu kan banjir gitu kan ya. Iya Pak. Nah, sekarang saya mau nanya sama kamu, apa manfaat dari penelitian kamu? Mengapa kalau sudah tahu ada datanya banjir di satu daerah di Bojonggede, di beberapa titik wilayah di Bojonggede, kenapa harus dilakukan simulasi deteksi? Karena gini sih Kenapa Pak. harus dilakukan prediksi gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Oke. Karena menurut saya ketika terjadinya banjir, ketika terjadinya hujan deras itu di satu titik itu banjir, dari warga sendiri itu tidak ada kesiapan Pak. Seperti kayak contohnya kayak misalnya terjadi banjir nih, banjir yang dadakan, misalnya hujan tiba-tiba deras terus banjir dadakan, warga tuh kayak dia harus ada yang ngangkat barangnya ke dalam, terus pindah-pindahkan. Misalnya dengan contoh ini, membuat aplikasi ini, warga itu bisa mengetahui atau pihak desa Bojonggede itu bisa mengetahui bahwa di titik ini akan adanya terjadinya banjir, gitu Pak. Oke, gini. Artinya kan gini, penelitian kamu ini adalah apakah berdasarkan hanya simulasi atau memang deteksi? Beda lah loh, antara simulasi dengan deteksi itu berbeda. Simulasi ya, dia tidak perlu berdasarkan data yang real time, tapi bisa berupa data yang dari rentang periodetikal, kayak misalnya dari bulan Januari sampai Maret, itu bisa dilakukan diolah jadi simulasi gitu ya kan. Nah, tapi kalau seandainya kamu berkata tadi ini adalah deteksi, artinya ini real time datanya tersebut. Katanya kan kamu bilangnya bahwa ini nanti untuk supaya kesiapan masyarakat yang ada di Bojonggede ini supaya mereka bisa kalau seandainya ada deteksi kebanjir terus tiba-tiba mereka bisa ngamanin barang-barangnya gitu kan. Nah, manakah yang ada di penelitian kamu? Apakah hanya basicnya simulasi atau deteksi secara real time? Basicnya hanya simulasi sih Pak. Nah, artinya dia tidak dapat mendeteksi secara real time kan? Iya Pak. Berarti gugur tadi jawaban kamu yang kamu bilang bahwa ini bisa membantu untuk masyarakat. Iya atau enggak? Iya Pak. Enggak tepat dong berarti kan? Saya sih hanya membuat simulasinya aja Pak. Jadi gimana nanti ketika simulasi deteksi lokasi banjirnya itu, saya kan hanya membuat simulasinya aja Pak. Jika nanti entah ada yang ingin membuat alatnya atau apa, ya kan hanya membuat simulasinya saja nih. Mungkin simulasi dari saya bisa diaplikasikan ke alatnya Pak. Oke, gini. Artinya sebenarnya kan jatuhnya si titik banjir ini kan sudah punya datanya dong dari kota pemerintahan setempatnya di sana. Ya atau enggak?
Udah Iya. dong, maksudnya kalau saya sebagai, katakanlah saya tinggal di Tangerang Selatan gitu ya, saya setiap tahunnya ada unitnya sendiri yang ngemantau hal itu. Dia tahu bahwa di daerah Tangerang, ya jangan Tangerang Selatan, di Tangerang itu daerah yang kayak Cikupa, kayak di daerah itu pasti itu kalau misalnya hujan deras itu banjir. Sehingga data pasti ada dan udah tahu bahwa pasti banjir di daerah situ. Nah, artinya apa manfaatnya penelitian kamu gitu jadinya kalau seandainya sebenarnya data itu nggak perlu diprediksi lagi pasti banjir gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, terus apanya? Maksudnya gini, kalau kamu cuma buat simulasi aja, ya artinya kan yang kamu buat ini kayak tugas mata kuliah aja sebenarnya. Iya atau enggak? Kayak misalnya gini, eh, kayak nih, saya ambil contoh kayak mata kuliah DSS deh atau sistem penunjang keputusan. Ya, yang saya cuma ngasih contoh doang padahal ya udah gini, yang penting kalian ngambil satu topik penelitian gitu kan ya, kamu ngambil untuk deteksi untuk mencari handphone terbaik gitu kan pakai satu metode, dah itu aja ya. Pak, aplikasinya dibuat nggak? Nggak usah, yang penting simulasi aja. Nah, kayak gitu nggak? Bisa dikatakan ya sih, Pak. Nah, kan aduh, jadi makanya saya pas baca skripsi kamu pas di bab 4 itu saya langsung bingung. Ini gimana cara kamu mengambil datanya yang pertama, kedua aplikasinya ada tapi aplikasinya kok begini gitu, dalam arti cuman sebatas simulasi aja. Betul, tadi dikonfirmasi memang ternyata kamu memang hanya sebatas simulasi saja, Simulasi. betul ya? Betul. Ya, walaupun kamu memang buat aplikasinya untuk simulasinya gitu ya, contohnya seperti itu. Tapi gini, Robi, artinya penelitian yang kamu buat sebenarnya kan jatuhnya tidak ada dasar sebelumnya gitu loh, sehingga kamu agak sulit kalau mau ngambil judulnya batasannya adalah simulasi, gitu ya. Iya, Pak. Ini jatuhnya kalau kamu mengangkat hal seperti ini, artinya kamu mengangkat penelitian-penelitian dasar, sehingga kamu harus penelitian kamu ini harusnya lebih memperbaiki penelitian dari yang sebelumnya, gitu. Katakanlah ada penelitian sebelumnya pakai simulasi deteksi lokasi potensi banjir dengan satu metode tertentu, gitu ya. Ternyata katakanlah ada yang kurang di situ, kamu perbaiki pakai swarm optimization, hasilnya lebih bagus, itu kamu bisa lakukan gitu kan. Tapi dengan judul kamu seperti ini, saya berharapnya bahwa harapan saya ya itu adalah aplikasinya ada, terus ada sedikit nyentuh-nyentuh IoT-nya lah ibaratnya kayak gitu ya. Supaya kan ngambil titik-titik air tertentu ya, misalnya dari got-nya kayak dari mananya kayak, atau yang memang potensi banjirnya itu diolah sehingga bisa sistem early warning system gitu loh untuk warga yang di sana. Jadi tidak seperti itu ya, berarti simulasi ya lebih tepatnya ya. Iya, hanya simulasi, Pak. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya mau kamu ke bab 4 deh ya. Saya nggak mau lihat 1, 2, 3-nya karena dari apa yang kamu tulis saya udah tahu lah, pokoknya ini simulasi lah ya. Bukan simulasi maksudnya, saya nggak mau nanya lagi itu bahwa simulasi atau aplikasi gitu ya. Iya, Pak. Oke, nah sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Swarm optimization itu kan rumit ya sebenarnya, jatuhnya seperti itu ya. Bisakah Iya, Pak. kamu memberitakan saya data-data dari pertama data-data potensi wilayah banjirnya yang seperti apakah, lalu bagaimana dari data-data yang kamu dapatkan itu kamu interpretasikan ke dalam model particle swarm optimization ya. Boleh nggak saya dikasih lihat? Ada nggak di bab 4 kamu? Kebetulan untuk data yang saya minta dari Desa Bojonggede itu dia nggak ini sih, Pak. Dia hanya ngasih tahu terus dia print. Kebetulan nggak saya masukin, Pak. Untuk karena datanya tuh kayak dia cuman di desa ini, di wilayah ini, terus terjadi banjir sekitar berapa meter, terus kejadiannya berapa jam, terus berapa warga yang dirugikan, kerugian besar, kerugian ringan, seperti itu sih, Pak. Robi, gini dong. Kamu paham nggak kira-kira seberapa penting data gitu loh terhadap sebuah penelitian? Penting sih, Pak. Karena kan data itu menurut saya itu sebagai dasar penelitian.
Oke, kalau nggak ada datanya apa yang terjadi? Ini saya Kalau nggak nggak ada, teknis loh ini ya. Ini saya ya lebih ke umum penelitian loh ini. Saya nggak teknis nih, serius. seperti kayak tidak valid sih Pak. Nah, betul ya. Tidak valid. Artinya penelitian kamu bagaimana saya sebagai yang membaca, bukan saya aja ya, mungkin orang lain yang nanti akan baca skripsi kamu bisa menyatakan bahwa wait, ini datanya mana? Gitu kan ya. Judulnya keren. Wah, bombastis, keren. Pas dia nyampe ke bab 4-nya, bab 1, bab 2, 3, 2, 3-nya keren deh pokoknya. Wah, keren ada penjelasan dengan apa? Particle swarm optimization-nya dan lain-lainnya keren. Tapi pas sampai bab 4-nya mana datanya? Data per wilayahnya mana? Bojonggede kan luas loh kan? Kamu Iya Pak. kemarin kasih peta loh. Tadi saya sempat baca lihat juga ada petanya banyak wilayahnya. Iya. Tapi per wilayah itu mana titik-titik yang ada banjirnya nggak ada. Itu kan ya. Padahal itu menjadi data primernya kamu, data penelitiannya kamu. Kalau itu nggak ada, ya ya susah untuk mengukur validitasnya penelitiannya kamu. Soalnya dari data itu diapain kira-kira? Diolah Pak Iya betul, diolah ke mana? ke penelitian yang saya buat. Iya benar gak? Maksudnya dari data itu, terus nanti diapain gitu loh. Dapat data nih kamu kan per wilayah ini. Oke, ini dapat nih banyak, ada sekitar 100 atau 300 lah data. Terus habis itu diapain tuh data? Diolah benar, tapi diolah dalam apa gitu loh. Di Kemana olahnya? datanya kayak dipelajari terus diolah terus dicoba ke metodenya sih Pak. Nah, itu maksud saya. Artinya kan dari data yang didapatkan baru bisa dimasukkan ke dalam metodenya. Kalau datanya nggak ada, gimana cara kita masukin ke metodenya? Kalau misalnya datanya sedikit, bagaimana kita memvalidasi bahwa hasil akhir dari penelitian tersebut valid, gitu kan ya? Oke, jadi gini, Robi. Terlepas dari apa yang tadi kamu bilang, datanya berarti ini masih simpang siur nih, ibaratnya seperti itu ya. Oke, saya pengen tahu dari yang data yang kamu miliki deh saat ini gitu ya. Saya nggak tahu dari mana tuh data ya. Saya nggak mau mikirin deh datanya itu ya. Bisa nggak ditunjukkan di bab 4 kamu ya eh, mana langkah-langkah tahapan-tahapan simulasinya perhitungannya dari yang apa data yang kamu dapatkan ke dalam apa PSO-nya. Baik Pak, sebentar. Wah ini kan aplikasi ya, saya nggak mau Iya, lihat aplikasinya. iya Pak. Soalnya judul kamu Eh, simulasi. Oh, iya Pak, simulasi enggak. karena apa? Menurut saya sih Pak ya, kalau untuk simulasi itu sepertinya kayak tidak terlalu membutuhkan data lah Pak untuk simulasi sendiri. Aduh, kacau nih kamu. Ya, Robi nggak bisa simulasi. Itu hanya simulasi gini loh. Simulasi itu artinya kamu memimik, ya memimik itu apa ya? Memirroring sebuah penelitian yang pernah dilaksanakan orang lain dengan data yang sama. Gitu loh. Datanya katakanlah kamu ngambil dari penelitian orang lain yang sebelumnya, gitu ya. Ya, Pak. Yang dia pakai metode lain deh, bukan PSO, apa kayak apa CNN atau yang lain-lain lah, ada banyak kan ya metodenya seperti itu. Tapi ternyata datanya repositorinya itu sama, ada 350 data, 350 data yang ada di situ gitu kan ya. Responden gitu jatuhnya seperti itu ya, responden atau data. Nah, dari 350 yang sama itu dilakukan simulasi yang berbeda dengan metode yang berbeda. Ngerti nggak ya? Tapi hasil akhirnya itu bisa kelihatan mana apakah metode ini bisa apa lebih bagus atau enggak lebih jelek daripada yang metode yang sebelumnya. Kalau lebih bagus nggak apa-apa disampaikan, kalau lebih buruk ya nggak apa-apa disampaikan. Artinya jadi sebuah penelitian itu tidak ada penelitian yang harus 100% jadi. Kalau memang tidak tercapai berarti belum ada orang yang apa memang meneliti tentang itu ya. Kalau ternyata hasilnya buruk ya bilang buruk nggak apa-apa. Bahwa orang lain nggak akan pakai metode itu lagi gitu. Tapi kalau simulasi tetap harus ada. Kalau misalnya cuma simulasi gini kamu bilang data nggak terlalu penting, katakanlah saya cuma pakai satu data aja, bisa nggak? Bisa kalau secara apa sistem ya. Tapi apakah valid?
Untuk validnya tidak tahu sih Pak. Ya nggak valid lah, ngaco kamu mah. Wah, kamu kayaknya harus ngulang mata kuliah statistik tuh kayaknya tuh. Ada Pak, wah di sini nggak ada dosen apa, nggak ada Pak Bayu sih. Aduh, kalau nggak ada Pak Bayu kamu udah diketawain kayaknya deh. Itu penting. Gini, semakin tinggi data yang kamu bisa dapatkan, semakin besar data yang kamu bisa dapatkan. Katakanlah 100 sampai 300, artinya semakin mendekati validitasnya lebih tinggi. Gini, kamu lebih percaya satu orang atau bukan satu orang? Ada review di Shopee gitu, katakanlah kamu mau beli barang gitu kan. Ya, Pak. Antara barangnya sama, ada dua barang. Satu barang apa yang nge-review cuma satu, ya. Barang yang satunya yang nge-review udah 300-an. Mana yang kamu lebih percaya? Yang 300 Pak. Ya iya, simple logic aja ya gitu. Iya Pak. Oke, nah itu sih yang saya lihat dari bab 4 kamu. Bab 4 kamu tuh masih sangat minim sekali dalam hal penjelasan metodenya. Pertama, minimnya adalah tadi tentang data. Datanya saya nggak tahu ini data dari mana kamu ngambilnya. Oke, dari ini kok Bojonggede betul, tapi bukan itu kan harus dirinci ya datanya ya. Wilayah-wilayahnya seperti apa dan lain-lainnya. Yang kedua adalah saya tidak bisa melihat dari data yang kamu dapatkan itu ditransformasikan ke metodenya ya. Kalau aplikasinya ya aplikasi ada lah udah jadi gitu kan, ceret jadi. Makanya saya nggak mau ngebahas tentang aplikasinya ya, pasti mah ada aja gitu mah kalau itu mah. Kalau aplikasi ibaratnya kamu bisa bisa bikin sendiri dibantuin sama temen atau pakai media yang lain, itu mah bisa aja, saya nggak peduliin untuk hal itu. Yang saya pedulikan adalah apakah step penelitian kamu melaksanakan dengan benar atau tidak gitu ya. Iya Pak. Dah, kayaknya itu aja ya dari saya ya sementara ya. Saya sih tidak ada perbaikan gimana, saya langsung aja justify aja deh ya, itu aja. Oke, Iya Pak. terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Handi. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama. Ini saya stop dulu sharing screen-nya. Oke. Oke. Baik, kesempatan yang kedua saya berikan kepada yang terhormat Bapak Adi Saputra untuk memberikan pertanyaan, komentar, kritik, saran untuk penelitian dari Saudara Muhammad Farisal Harobi. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi Rizal. Selamat pagi Pak. Pak Ade. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah masuk di tahapan terakhir ya. Mudah-mudahan lancar saja. Makasih, Pak. Jadi di sini saya dan Pak Budi ya berusaha apa ya, beri masukan lah ya, masukan. Mudah-mudahan sih skripsi kamu ini benar-benar sesuai yang dulu pernah disampaikan pada saat proposal ya. Iya, Pak. Hasil akhirnya seperti apa. Jadi anggaplah ini masukan dari kami, dan di sisa waktu yang nanti diberikan untuk revisi mudah-mudahan bisa maksimal ya. Karena ini pun juga pasti akan sangat berpengaruh ke penilaian ya. Iya, Pak. Diberikan. Baik, di sini saya mendapatkan kesempatan sebagai dosen penguji kedua ya, lebih ke sistematika penulisannya. Mungkin bisa Haropi sharing ini ya, screen-nya. Saya screen, Pak. Oke. Nanti saya akan berikan ya banyak catatan sebenarnya. Iya, Pak. Oke, dimulai. Oke, dari atas ya. Yang pertama saya notice nih dari skripsi ya, skripsi Farizal itu setelah cover ya, setelah cover halaman kedua coba.
ada nomor halaman nggak? Halaman kedua. Nggak, itu tadi di setelah cover kan di lembaran keduanya, lembaran berikutnya. Lembar pengesahan. Mulai dari situ ada penomoran halaman tidak? Tidak, Pak. Kemudian sampai akhir pun ada penomoran halaman tidak? Sampai akhir. Di bab 1, bab 2 ada penomoran. Oh iya, Pak. Tidak, Pak. Itu kan. Karena dulu waktu proposal ada. Ini menghilang nih. Iya, Pak. Ya, menghilang. Jadi tolong ditambahkan lagi, jangan dihilangin. Padahal Baik, kemarin udah benar ya. Iya, Pak. Itu kemudian masih di lembaran pengesahan, Mbak. Nomor kedua, lembaran kedua setelah cover, coba paling atasnya. Lembaran belum ini, balik lagi tadi. Itu judul besarnya apa? Judul besarnya simulasi deteksi. Bukan, judul dari ini lembaran apa? Oh, lembar pengesahan. Oh, masih proposal, Pak. Berarti Ya, dari Pak. sini aja terlihat nih kamu belum ready nih untuk maju skripsi, pas sidang skripsi terakhir nih. Ya. Lupa diganti, Pak. Ya, itu mohon diganti ya. Kemudian Ya, Pak, bawahnya, tepat di bawahnya kan bisa dilihat tuh keterangannya, ada nama, NIM, ya. Ya, Pak. Itu mohon alignment-nya itu left. Kan kamu pasti pakai table kan? Ya. Jangan center. Oke, Pak. Left. Terus ada informasi yang kurang di situ. Apa coba kira-kira? Udah ada nama, name. Sudah ada, judul sudah ada. Kamu kuliah di mana? Kuliah Oh di... iya, Pak. Iya. Di Prodi Universitas apa? Trilogi, di Prodi Teknik Informatika. Prodinya nggak ada. Oh iya, ya, Pak. Program studinya. Baik, Pak. Di situ di bawah program pendidikan strata 1 itu ada program studi tambahkan ya. Dicatat Ya, Pak, itu jangan lupa. Iya, saya catatin Pak. Banyak soalnya ini. Ya, itu. Ya, Pak. Kemudian nama Pak Handi itu coba di bawahnya. Di scroll, itu kalau bisa diperkecil ukuran fontnya atau di adjust aja. Oke. Ditarik ke kiri lagi ya. Baik, Pak. Itu. Kemudian di lembaran pernyataan keaslian skripsi, seterusnya di lembaran berikutnya, di halaman berikutnya. Itu line spacing-nya mohon diperbaiki ya. Iya, Pak. Baik. Jangan satu ya. Kalau line spacing satu itu cuma berlaku untuk abstrak saja. Iya, Pak. Terus untuk tantangan kamu tuh background-nya bisa di remove nggak tanda tangannya? Oh iya, Pak. Baik. Tanda tangannya, Pak. Background-nya di remove aja. Ya. Ya. Oke, di abstrak cuman paling kata kuncinya kamu bikin bold aja. Kurang bawah, Pak? Bukan, bold aja bold. Oh iya, bold. Itu. Kemudian di kata pengantar di halaman berikutnya itu spacing afternya itu coba kamu adjust ya. Kata pengantar. Kata pengantar. Ya, sama penomorannya itu yang di itu jangan bold, itu kan kamu bold itu buatnya. Jangan bold ya. Itu kemudian daftar isi itu, daftar isi sama daftar isinya spacing afternya kamu adjust ya. Nah, kamu sergamkan ada berapa yang lainnya kan, saya lihat bagus tuh. Iya, Pak. Kemudian, nah itu dia di file yang saya dapat itu abstrak itu penomorannya itu error. Nah, coba kamu perbaiki. Baik, Pak. Ya. Oke, Pak. Kemudian di 3 titik mesti daftar isi di bab 3 di 3.3.2 itu coba itu kalau tiba-tiba penomoran halamannya di tengah ya. Coba kamu atur lagi ya. Baik, Pak.
Kemudian di daftar tabel juga sama. Daftar tabel itu spacing afternya nanti kamu adjust. Nah, itu daftar gambar udah benar tuh, daftar tabelnya yang kurang Iya, bagus. Pak. Di bab 1 ya itu ini aja sih, cuman kamu atur dikit aja ya nanti, karena nggak sejajar tuh yang di sub 1.2 sama 1.3 itu. Oh iya, Pak. Kamu tinggal adjust aja, diatur aja. Oke, Pak. Ya, itu cuma satu yang di bab 1. Bab 2-nya kelihatan udah lumayan lah ya. Bab 3-nya banyak typo sih. Ya kalau yang typo ini nanti nanti saya kasih catatan aja ya biar cepat ya, karena banyak banget. Coba lihat di 3.2 nanti di halaman berikutnya. 3.2 di halaman berikutnya di bawahnya. Karena nggak ada penomoran kan, jadi bingung. Iya, Pak. Nah, itu. Maaf, Pak. Tadi di titik di bawahnya. Nah, itu jangan kosong tuh, kan kosong tuh. Oh iya, Pak. Nah, coba kamu atur ya. Ya, baik. 3.2.1-nya itu bisa nggak naik ke atas, atau Ya. gambar 3.2-nya itu bisa diatur ya. Oke, Pak. Ya bukan masalah dibesarkan, masalahnya bisa masuk nggak di halaman ini. Oh, ya. Baik, Pak. Itu kemudian ini saya bilangnya gimana ya, nggak ada nomor halaman sih kamu. 3.3.1. 3.1. 3 bawahnya lagi, di bawahnya lagi di halaman berikutnya. Nah, ini tapi halaman berikutnya. Nah, itu kode sumbernya kenapa di tengah semua, center? Iya, Pak. Ya, itu Ya. coba kamu inilah bicarakan lagi dengan dosen bimbing kedua ya. Baik, Pak. Nah, ini kenapa kemarin bagusnya ini kalau udah malah center semua. Ya. Iya, Pak. Kemudian di halaman berikutnya itu persamaan 3.1-nya. Nah, itu Ini, Pak. itu baiknya sih di samping persamaannya ya. Oke, Pak. Ditambah buka tutup kurung ya. Ya. Itu di halaman berikutnya juga sama tuh yang source code-nya atau kode Ya, baik, Pak. sumbernya ya. Ya. Itu jangan center. Terus di halaman berikutnya lagi. Terus itu kenapa tuh paragrafnya gitu? Oh iya, Pak. Waduh, kamu nggak ngecek nih. Ya, itu alignment-nya justify, Iya. line spacing-nya juga diperbaiki. Ya, Pak. terus lanjut aja terus. Ini masih ada sih catatan, cuman typo semua. Iya, Itu Pak. nanti saya kasih aja lah. Baik, Pak. Satu-satu saya ini. Masuk ke bab 4 aja terus. Nah, itu di situ. Nah, itu kenapa 4.1-nya itu nggak, paragrafnya itu nggak disamakan dengan paragraf di atasnya. Iya, Pak. Baik. Ya. Ya. Disamakan aja. Kemudian ya ini juga banyak typonya di sini, kayak Bojong Gede itu masih ada yang huruf kecil, kan nama tempat tuh. Iya. Nah, itu juga. Terus di halaman berikutnya itu di 4.3 di atasnya. Nah, itu paragraf di bawahnya itu beda sendiri tuh. Ya, line spacing-nya terlalu rapat. Iya, Pak. Nggak sama di atasnya. Itu juga kalau kamu notice tuh ada tuh yang di tengah itu, di paragraf atas itu sekitar kurang R. Iya. Iya, Pak, benar. Terus di halaman berikutnya itu keterangan apa tuh? Nggak ada keterangannya tuh. Iya, Pak. Apa kamu lupa atau kan tadi di atas sudah ada tuh kelihatannya. Iya, Pak. Ya, itu. Itu juga sama yang di coba cek lagi ntar yang di bawah ini. Oh ya, line spacing-nya ya yang di paragraf 4.4 itu coba kamu cek lagi ya. Iya, Pak. Itu terus
Ini di halaman berikutnya. Terus tekan kosong tuh bawahnya. Iya, Pak. Bawahnya lagi, bawah lagi. Nah, itu keterangan gambarnya mana? Iya, Pak. Nah, Gambar. Aduh, kamu buru-buru banget. Iya, Pak, maaf. Ya, banyak loh. Di Baik, bawahnya itu oke lah ada. Nah, ini yang source code di bawahnya lagi, terus bawah lagi. Nah, itu source code-nya kan bagus tuh gitu, tapi keterangannya mana? Iya, Pak. Iya, cuma disebutkan ada di atas kode sumber 4.2, tapi ini apa kode sumber apa? Iya. Ya, kamu buat itu tambahin. Terus, nah ini yang di bawahnya lagi di halaman berikutnya kode sumber 4.2. Nah ini kalau bisa satu versi aja lah ya. Oke. Iya, Pak. Jangan beragam, yang tadi di atas beda, yang ini beda, Iya, paling atas lagi tuh di center semua. Satu versi aja lah ya. Baik. Itu coba bahas lagi dengan pembimbing. Ini 4.5 di halaman berikutnya tuh. Nah, Evaluasi, Pak. Itu disamakan sebelah rata kirinya itu ya sama Iya, baik, paragraf Pak. yang di atas. Gambarnya juga di bawahnya tuh nggak ada keterangan gambar mana lah. Iya, Pak. Aduh, kamu ini. Terus tuh bab 5-nya tuh coba lihat tuh. Tuh. Masuk ke mana? Pindah halaman lah ya. Iya, Pak. Pindah halaman. Jadi jangan Jadi disatukan ya, Pak. Jangan disatukan. Ini kamu waktu kemarin ada dicek lagi nggak? Apanya, Pak? Ya ini skripsinya sebelum masukin ada dicek lagi nggak? Sebelum ini sih saya udah ini sih, Pak, udah ngecek. Waktu di convert ada cek lagi nggak? Ngecek sih, Pak, cuman sayanya mungkin yang lalai, Pak. Ais, kamu mah lebih daripada lalai biasa ini mah. Iya, Pak. Ceroboh banget ini mah kamu. Iya, Pak. Di daftar pustaka tuh itu juga center semua. Iya. Ya. Karena komparasinya kan udah ada tuh sebelumnya, kamu yang di yang di ini kamu yang proposal kamu udah bagus tuh. Ya sebenarnya tinggal lanjutin aja gitu. Ini kan malah ini mulai lagi dari awal. Terus juga di lampirannya ini ya kan keterangan lampiran ini, lampiran 1 itu source code. Oh iya, Pak. Lampiran 2 itu apa ya? Oh iya, baik. Interface. Lampiran kan ada berapa tuh keterangannya? Iya. Terus malah yang di bawahnya hilang semua tuh. Di sini ada user interface aplikasi, terus ada hasil percobaan. Kemudian di halaman-halaman berikutnya itu apa keterangannya? Apakah semua hasil percobaan kah? Ya. Ya. Nah, itu jadi jangan cuman ini aja pindahin screenshot pindahin gitu. Ya nggak gitu juga ya. Ya, Pak. Baik. Gitu. Jadi itulah, kamu banyak banget nih. Kelihatannya baru kali ini yang saya deskripsi ya. Baru kali ini kamu mahasiswa yang paling banyak catatannya. Biasanya sih nggak begitu. Ya. Jadi tolong PR kamu banyak nih dari Pak Budi juga. Ya. Oke, demikian Pak Robi. Pak Rizal, Pak Robi. Ya, singkat jadi. Saya kembalikan ke Pak Handi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Adi Saputra. Baik, setelah sesi tanya jawab ini, saya persilakan mungkin Pak Yadarapuloh, mungkin ada tambahan, Pak? Bapak Yadarapuloh, mungkin ada tambahan? Oh ya, baik Pak. Mungkin dari saya catatan-catatan dari penguji tadi mohon diperhatikan ya, Pak Rizal Harobi. Baik Pak, iya Pak ada. Ya, karena memang saya sih melihatnya di sini
pada penulisan kamu mungkin bisa jadi ngambil dari beberapa literatur di internet ya. Namun belum kamu tulis kembali dengan bahasa kamu gitu. Itu terlihat berdasarkan hasil pengecekan Turnitin ya oleh Pak Handi. Itu nilai kamu itu di atas 40% itu. Itu sangat tinggi. Ya, yang paling bagus itu di bawah 10%, paling bagus. Ya. Nah, tadi juga udah ketahuan sama Pak Ade beberapa notasi dan penulisan juga banyak yang perlu diperbaiki ya. Sekira perlu nanti menjadi perhatian untuk kamu ini ya, segera diperbaiki. Nah, namun demikian tentu kita harus rapat dulu nanti ya, dosen, apakah kamu menentukan kamu lolos atau tidak. Mungkin dari saya itu dulu Pak Andi. Makasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Yadara Puloh atas tambahannya. Kepada Saudara Muhammad Farisal Harobi, Anda akan saya pindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen pembimbing dan dosen penguji akan rapat singkat menentukan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan tunggu di sana. Sewaktu-waktu akan saya panggil kembali ke ruangan sidang online ini. Gitu ya. Baik, terima kasih. Saya pindah dulu. Baik, Pak. Baik, Saudara Muhammad Farisal Harobi. Sebelum kita mendengarkan hasil putusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Nah, ini saya mempersilahkan Bapak Ade Saputra sebagai pengganti dosen pembimbing kedua untuk membacakannya. Silakan Bapak. Baik, Pak Andi. Ini saya coba bacakan ya, nanti bisa diikuti ya. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Baik, pernyataan yang pertama, apakah Saudara Farisal Harobi jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Baik. Apakah Saudara Farisal Harobi jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Baik. Ketiga, apakah Saudara Farisal Harobi jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Baik. Berikutnya, apakah Saudara Farisal Harobi jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat di media massa? Bersedia, Pak. Baik, yang terakhir, apakah Saudara Farisal Harobi jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih pada atas jawaban Saudara. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Ya, saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih, Pak Ade. Baik, terima kasih. Gimana? Sudah siap untuk pembacaan hasil sidang pada hari ini? Insya Allah siap, Pak. Sebelumnya, ini hasil sidang sudah fix, sudah tidak bisa dirubah lagi dari penilaian semua para dosen pembimbing dan penguji. Dan saya harap Anda dapat menerima nilai ini menjadi hasil akhir Anda. Seperti itu ya. Baik, Pak. Baik. Saudara Muhammad Farisal Harobi.
berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Simulasi Deteksi Lokasi Potensi Banjir dengan Multi-Agent menggunakan metode Particle Swarm Optimization di Bojonggede dinyatakan lulus dengan revisi. Oh. Terima kasih, Pak. Dengan hasil 75,00 atau nilai mutu B+. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak. Maka dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang telah saya kirimkan melalui email. Silakan nanti dicek. Baik, Pak. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih kepada dosen bimbing pertama Bapak Yadara Bulo. Dewan penguji yang pertama Bapak Budi Arifitama, Dewan penguji kedua Bapak Ade Saputra, dan Saudara Muhammad Farisal Harobi. Sidang ini saya tutup. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih kembali. Selamat ya.